Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya tentang apa nih? Bukan tentang materi, tapi kali ini aku masih ingin sharing tentang bagaimana sih cara menghitung nilai integrasi antara nilai SKD dengan SKB bagi kalian yang sudah tes seleksi kompetensi bidang kemarin. Nah, di sini nanti akan aku kasih contoh untuk nilai SKD sama nilai SKB. Kemudian nanti akan aku kasih rumus buat kalian semuanya. Kalian bisa menghitung sendiri teman-teman. Kalian lolos apa enggak? Kalian masuk ke formasi atau enggak? Nah, jadi nanti bisa dilihat nih dari rumus itu kalian bisa lihat. Dan yang lebih enak lagi dari tahun sekarang beda dengan tahun aku kemarin. Kalau tahun sekarang kalian itu bisa melihat nilai pesaing kalian itu berapa. Kalian silahkan lihat di YouTube Tilok mereka melakukan atau melaksanakan tes teman-teman. Jadi kan sekarang tidak ada untuk pencetakan nilai di tempat tes seleksi kompetensi bidang. Biasanya kan selesai ujian terus di print nilainya. Kalau sekarang kita malah lebih enak. Jadi kita lihat aja nih YouTube dari pesaing kalian. Contohnya, aku daftar di Semarang, tapi pesaingku daftarnya di Yogyakarta. Nah, kalian tinggal lihat aja untuk YouTube-nya BKN Jogja, dia dapatnya tanggal berapa, sesi berapa, kalian lihat. Nah, di situ nanti kalian bisa tahu nilai pesaing kalian berapa, terus kalian rekap aja nih. Terus nanti dihitung pakai rumus yang akan aku share kali ini. Yuk langsung aja kita lihat untuk ilustrasinya. Bagaimana sih cara menghitung nilai SKD dan SKB supaya kita bisa melihat apakah kalian lolos untuk menjadi ASN tahun ini ataukah kalian memang belum beruntung, tapi aku doain kalian tetap lolos ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat untuk ilustrasi yang aku kasih buat kalian semuanya. Oke teman-teman, ini aku kasih ilustrasi 3 orang ya. Untuk nilai tes seleksi kompetensi dasar atau SKD 3 orang aku kasih nama Pak Ijo, Sisri, dan Jum. Nilai SKD-nya untuk Pak Ijo itu 385, tinggi ya teman-teman. Untuk Sisri 362, untuk Jum 325. Nah ini untuk yang peringkat 3 terpautnya banyak banget kan teman-teman. Untuk peringkat 1 385, peringkat 3-nya 325. Berarti kan selisihnya terpaut 60 ya teman-teman. Sekarang kita nilai dulu untuk bobot nilai SKD kan 40%. Kalau 40%, ini aku kasih rumus yang lebih gampang lagi. 385 nilai SKD dibagi 500. 500 itu dari mana? 500 itu adalah nilai maksimal seleksi kompetensi dasar. Kalau benar semua berarti kan nilai SKD-nya 500. Kalau si Pak Ijo ini kan nilai SKD-nya 385, berarti nilai SKD dibagi 500 dikali 40. 40-nya dari mana? 40-nya dari bobot nilai SKD. Jadi 385 dibagi 500 kali 40 sama dengan berapa gitu. Sekarang kita hitung untuk jawabannya kan 30,8. Ini udah aku kasih ya teman-teman. Terus untuk Sisri nilai SKD 362 dibagi 500 kali 40. Jawabannya adalah 28,96. Dan untuk Jum nilai SKD 325. Berarti untuk menghitung bobotnya 325 dibagi 500 kali 40 sama dengan 26. Nah, untuk bobot nilai SKD dari peringkat 1 Pak Ijo dengan si peringkat 3 Jum itu juga selisihnya banyak nih teman-teman. 30,8 dikurangi 26, selisihnya adalah 4,8 poin. Berarti kalau si Jum ingin lolos jadi ASN, dia harus mendapatkan nilai SKB yang tertinggi, selisihnya lumayan. Udah ada sih rumus di video aku, silahkan kalian lihat lagi. Nah sekarang langsung kita lihat untuk nilai tes seleksi kompetensi bidangnya. Ini aku kasih tabel lagi untuk nilai tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Pak Ijo itu ternyata nilai SKB-nya itu 310 teman-teman. Jadi dia nilai SKD-nya tadi kan tertinggi 385, tapi setelah tes SKB ternyata nilai Pak Ijo itu 310.
Untuk nilai sisri 305 dan untuk nilainya Jum 360. Nah, wah luar biasa ini si Jum. Nilai SKB 360 itu nanti kira-kira bisa menyusul Pak Ijo jadi peringkat 1 nggak ya? Yuk langsung aja kita hitung. Untuk nilai SKB bobot 60%-nya, cara menghitungnya adalah 310 nilai SKB dibagi 500 nilai maksimal dari total SKB dikali 60. 60 adalah bobot dari nilai seleksi kompetensi bidang, sama dengan berapa teman-teman? Nah ini udah aku hitung, 310 dibagi 500 kali 60 sama dengan 37,2. Sedangkan untuk nilai sisri 305 dibagi 500 kali 60 sama dengan 36,6. Untuk nilai Jum 360 dibagi 500 dikali 60 sama dengan 43,2. Nah, ini untuk bobot nilai SKB si Pak Ijo mendapatkan 37,2, sisri 36,6 dan Jum 43,2. Nah, ini Jum nilai SKB-nya tinggi banget nih teman-teman. Selisih dengan peringkat 1 itu si Pak Ijo, berarti selisihnya sekitar 6 poin. Nah, tinggal kita gabung aja nih nanti. Untuk nilainya Pak Ijo, ketika kita hitung 30,8 untuk nilai SKD-nya dan 37,2 untuk nilai SKB-nya, ketika ditotal adalah 68 teman-teman. Untuk nilai sisri, bobot nilai SKD 28,96 dan bobot nilai SKB-nya 36,6. Sedangkan untuk Jum, bobot SKD-nya adalah 26 dan bobot nilai SKB adalah 43,2. Setelah kita total, jawabannya adalah 69,20. Nah, nih teman-teman, udah kelihatan. Sekarang kita ranking yuk. Untuk nilai Jum itu berarti dia peringkat pertama karena totalnya 69,20. Untuk Pak Ijo itu nilai totalnya 68, dia mendapatkan peringkat 2 dan sisri mendapatkan peringkat 3 karena nilai totalnya adalah 65,56. Ini yang dari kemarin aku gembor-gemborin ke kalian. Bagi kalian yang peringkat terakhir, pokoknya jangan patah semangat teman-teman. Kalian belajari bidang yang kalian lamar, insya Allah nanti ketika nilai SKB kalian tinggi akan bisa menyusul pesaing kalian yang di peringkat pertama. Contohnya seperti si Jum ini tadi, si Jum sama Pak Ijo kan nilai SKD-nya poinnya aja tadi selisih 60. Menurut aku banyak banget itu 60. Dan dia ternyata bisa menyelip si Pak Ijo dengan nilai SKB-nya yang tinggi. Jadi silahkan buat kalian teman-teman selalu latihan soal. Eman udah sampai SKB, kalau sampai nggak lolos eman banget. Makanya cari referensi yang lebih bagus, cari referensi sebanyak-banyaknya supaya kalian terbiasa dengan soal-soal seleksi kompetensi di bidang kalian. Oke teman-teman, ini gampang kan cara menghitungnya? Nanti aku kasih di description boxku untuk tabel cara menghitung nilai hasil integrasi antara nilai SKD dan SKB. Silahkan kalian download, silahkan kalian masukin nilai pesaing kalian, nilai kalian. Di situ nanti udah aku kasih rumus, tinggal kalian masukin nilainya aja. Kalian udah tahu peringkat berapa, siapa yang lolos, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang udah paham kan teman-teman? Semoga rumus ini bisa membantu kalian untuk menghitung nih nilai akhir dari tes seleksi kompetensi bidang dan seleksi kompetensi dasar kalian nilainya berapa nih. Semoga kalian lolos ya teman-teman. Aku doain semoga kalian lolos, bisa nyusul aku jadi ASN. Dan terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.